Pindah banget loh. Iya, dari kemarin-kemarin belum pernah kita lihat seperti ini loh. Allah Akbar. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sejuk, adem. Luar biasa mas. Allah Akbar. Allah Akbar, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengarkanlah aku dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Jangan engkau memandang kisah umat-umat terdahulu sebagai cerita tentang manusia yang telah menjadi tanah. Sebab boleh jadi tubuh mereka telah hilang ribuan tahun, tetapi penyakit hati mereka masih berjalan di tengah kalian. Aku adalah Saleh. Aku pernah berdiri di hadapan kaum yang dianugerahi kekuatan. Mereka membangun tempat tinggal pada batu-batu gunung. Mereka memiliki kemampuan, kemakmuran, dan sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menggoyahkan kehidupan mereka. Tetapi anak muda, kehancuran sebuah kaum tidak selalu dimulai ketika rumah mereka roboh. Kadang kehancuran dimulai jauh sebelumnya. Ia dimulai ketika manusia tidak lagi mampu menerima nasihat. Ia dimulai ketika orang kaya merasa hartanya adalah bukti bahwa dirinya adalah benar. Ia dimulai ketika orang berilmu merasa tidak mungkin tersesat. Ia dimulai ketika orang yang memiliki pengikut merasa setiap perkataannya pasti kebenaran. Dan ia menjadi sempurna ketika manusia mengetahui kebenaran, tetapi kesombongannya membuat dia berkata, "Aku tidak akan tunduk." Wahai kalian, belajarlah dari kaumku. Allah memberikan kepada mereka banyak kenikmatan, tetapi nikmat yang tidak melahirkan syukur perlahan-lahan dapat berubah menjadi hijab yang menutupi hati. Mereka melihat gunung, lalu mereka memahami. Mereka melihat kekuatan, lalu mereka membanggakannya. Mereka melihat kemakmuran mereka, lalu mereka mengira semua itu akan kekal. Mereka lupa satu perkara. Tangan yang mampu memahat gunung tetap tidak mampu menahan datangnya ketetapan Allah. Maka, jangan pernah membanggakan sesuatu yang dapat diambil darimu dalam sekejap. Engkau bangga karena hartamu. Satu musibah dapat mengubah perhitunganmu. Engkau bangga karena tubuhmu kuat. Satu penyakit dapat membuatmu membutuhkan bantuan untuk berdiri. Engkau bangga karena banyak manusia mengenal namamu. Waktu dapat membuat nama yang hari ini diteriakkan ribuan manusia, esok tidak lagi disebut. Engkau bangga karena ilmumu. Ketahuilah, ilmu yang tidak menjadikanmu semakin rendah hati hanyalah beban yang sedang engkau bawa menuju pengadilan Allah. Jangan ukur kedekatanmu kepada Allah dari seberapa banyak manusia memujinya. Ukurlah dari seberapa takut hatimu ketika tidak ada seorang pun melihatmu. Wahai kalian, kaum Samud meminta tanda. Mereka menginginkan bukti, kemudian datanglah tanda yang mereka minta. Namun ternyata persoalan manusia seringkali bukan kekurangan bukti. Persoalannya adalah hati yang telah memutuskan untuk menolak sebelum bukti datang. Inilah penyakit yang harus kalian takutkan. Ada manusia yang berkata, "Berikan aku bukti, maka aku akan percaya." Tetapi ketika bukti datang, ia mencari alasan baru. Ketika nasihat datang, ia menyerang pemberi nasihat. Ketika kesalahannya ditunjukkan, ia membicarakan kesalahan orang lain. Mengapa? Karena sebenarnya yang ia pertahankan bukan kebenaran. Ia sedang mempertahankan harga dirinya. Maka dengarkanlah tamparanku ini, wahai manusia. Tidak semua orang yang kalah dalam perdebatan adalah orang bodoh, tetapi orang yang mengetahui dirinya
salah lalu tetap mempertahankannya karena gengsi, sedang memperbodoh dirinya sendiri. Lebih baik engkau malu 5 menit karena mengakui kesalahan daripada membawa kesombongan itu bertahun-tahun di hadapan Allah. Jangan pernah berkata, aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Tidak. Selama pintu taubat masih terbuka, tidak ada perjalanan menuju keselamatan. Kesalahan yang terlalu jauh untuk dibalikkan. Yang berbahaya bukan seberapa jauh engkau berjalan. Yang berbahaya adalah ketika engkau sudah tidak ingin pulang. Wahai kalian, dalam kisah kaumku terdapat seekor unta yang menjadi tanda dan ujian. Tetapi renungkanlah lebih dalam. Setiap zaman mempunyai amanah yang sedang diuji. Mungkin ujianmu bukan seekor unta. Mungkin ujianmu adalah harta. Mungkin jabatan, keluargamu, ilmu, ketenaran. Mungkin orang lemah yang berada di bawah kekuasaanmu. Mungkin sebuah kepercayaan yang diberikan kepadamu. Jangan bertanya, seberapa besar amanah yang diberikan kepadaku. Namun, bertanyalah, seberapa jujur aku menjaganya. Sebab, manusia sering menginginkan amanah besar, sementara amanah kecil saja dikhianatinya. Ia ingin memimpin banyak manusia, tetapi tidak mampu memimpin hawa nafsunya. Ia ingin memperbaiki dunia, tetapi keluarganya terluka oleh lisannya. Ia ingin disebut pembela kebenaran, tetapi ketika kebenaran merugikan kepentingannya, ia diam. Ia ingin dianggap dekat dengan Allah, tetapi masih menikmati pujian manusia lebih daripada keridhaan Tuhannya. Maka, untuk apa engkau mencari perkara-perkara besar jika perkara kecil yang Allah letakkan di tanganmu masih engkau sia-siakan? Kesetiaan kepada Allah seringkali dibuktikan melalui amanah-amanah kecil yang tidak disaksikan manusia. Wahai kalian, ada pelajaran lain yang lebih menakjubkan. Jangan hanya bertanya siapa yang melakukan kejahatan. Bertanyalah pula, siapa yang mengetahui kejahatan itu tetapi memilih diam karena takut kehilangan keuntungan. Sebuah kerusakan jarang menjadi besar hanya karena tangan seorang pelaku. Kadang ia membesar karena terlalu banyak mata melihat tetapi berpaling. Terlalu banyak mulut mengetahui tetapi diam. Terlalu banyak orang baik berkata, bukan urusanku. Hati-hatilah. Jangan sampai engkau tidak melakukan kezaliman dengan tanganmu. Tetapi hatimu ridho melihat kezaliman karena pelakunya adalah orang yang engkau sukai. Kebenaran tidak berubah hanya karena siapa yang melakukannya. Kesalahan orang yang engkau cintai tetaplah kesalahan. Kebenaran orang yang tidak engkau sukai tetaplah kebenaran. Jika engkau hanya membela kebenaran ketika kebenaran berada di pihak kelompokmu, mungkin yang engkau bela selama ini bukan kebenaran. Mungkin engkau hanya sedang membela dirimu sendiri dengan memakai pakaian kebenaran. Itulah tamparan yang harus kalian bawa pulang. Jangan pula tertipu oleh panjangnya kesempatan. Ada manusia melakukan kesalahan hari ini lalu berkata, tidak terjadi apa-apa kepadaku. Ia mengulanginya esok, tidak terjadi apa-apa. Ia melakukannya lagi. Kemudian ia mulai merasa aman. Ia mengira tidak datangnya hukuman adalah tanda bahwa perbuatannya dibenarkan. Padahal kesempatan bukan selalu tanda berituan. Kadang kesempatan adalah ruang untuk bertaubat. Jangan salah mengartikan kesabaran Allah sebagai izin untuk terus bermaksiat.
Engkau masih diberi napas, bukan berarti seluruh jalanmu telah benar. Engkau masih memiliki harta, bukan berarti seluruh hartamu diridhoi. Engkau masih memiliki kedudukan, bukan berarti Allah menyukai semua yang engkau lakukan. Selama engkau masih mampu membuka mata pada hari ini, katakan kepada dirimu, hari ini aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu sebelum aku menghadap kepadanya. Jangan tunggu menjadi tua untuk bertaubat. Siapa yang menjanjikan kepadamu usia tua? Jangan menunggu miskin untuk belajar bersyukur. Jangan menunggu sakit untuk menghargai tubuh. Jangan menunggu kehilangan untuk mengatakan cinta. Jangan menunggu kematian seseorang untuk mengingat kebaikannya. Dan jangan menunggu kematianmu sendiri untuk menyadari bahwa dunia ternyata sangat singkat. Aku ingin engkau memahami satu perkara yang sangat dalam. Musuh terbesar manusia tidak selalu datang membawa wajah menyeramkan. Kadang, ia datang sebagai sebuah kalimat kecil di dalam hati. Aku lebih baik daripada dia. Dari kalimat itulah kesombongan tumbuh. Kemudian manusia mulai meremehkan. Setelah meremehkan, ia sulit menerima nasihat. Setelah sulit menerima nasihat, ia mulai membenarkan dirinya. Setelah terus membenarkan dirinya, hatinya perlahan kehilangan kemampuan melihat kesalahan sendiri. Dan ketika manusia tidak lagi mampu melihat kesalahan dirinya sendiri, ia telah berada di tempat yang sangat berbahaya. Karena orang sakit yang mengetahui dirinya sakit akan mencari obat. Tetapi orang sakit yang merasa dirinya sehat akan menolak tabib. Maka setiap malam sebelum tidur, jangan hanya menghitung berapa banyak uang yang kalian dapatkan. Hitung pula berapa hati yang hari ini terluka karena lisanku. Berapa amanah yang belum kutunaikan. Berapa nikmat yang kunikmati tetapi lupa kusyukuri. Berapa kesalahan yang sebenarnya sudah ketahui tetapi masih kubela karena gengsi. Dan pertanyaan yang paling berat, jika malam ini adalah malam terakhirku, apakah aku siap bertemu Allah membawa keadaan hatiku seperti sekarang? Jika pertanyaan itu membuat dadamu bergetar, jangan takut terhadap getaran itu. Takutlah ketika pertanyaan tentang akhirat sudah tidak mampu menggetarkan apapun di dalam dirimu. Wahai kalian, jangan pula jadikan kisah para nabi hanya sebagai sesuatu yang engkau kagumi. Jadikan ia cermin. Ketika membaca tentang kesombongan kaum terdahulu, jangan buru-buru berkata, betapa sombongnya mereka. Lihatlah dirimu. Ketika membaca tentang manusia yang menolak nasihat, jangan buru-buru mengutuk mereka. Tanyakan, apakah aku mudah menerima nasihat? Ketika membaca tentang manusia yang mengkhianati amanah, jangan hanya marah kepada mereka. Periksa amanahmu. Begitulah seharusnya membaca sejarah. Orang bodoh membaca kehancuran orang terdahulu lalu merasa dirinya lebih suci. Orang yang belajar membaca kehancuran orang terdahulu lalu berkata, ya Allah, jangan biarkan penyakit mereka hidup di dalam hatiku. Itulah bedanya. Kelak, dunia akan meninggalkanmu. Rumah yang engkau bangun akan ditempati orang lain. Kendaraan yang engkau banggakan akan berpindah tangan. Pakaian kesukaanmu akan menjadi barang yang tidak lagi dipakai. Uang yang engkau kumpulkan akan dihitung oleh ahli warismu. Dan tubuh yang selama puluhan tahun engkau rawat akhirnya akan dibawa menuju tanah.
Pada saat itu, engkau akan memahami bahwa kehidupan ternyata bukan tentang berapa banyak yang berhasil engkau miliki, tetapi tentang apa yang engkau lakukan dengan sesuatu yang Allah titipkan kepadamu. Maka, kaya boleh, berilmu boleh, memiliki kedudukan boleh, dikenal manusia boleh, tetapi jangan biarkan semua itu duduk di atas singgasana hatimu. Letakkan dunia di tanganmu. Jangan letakkan dunia sebagai Tuhan kecil di dalam dadamu. Sebab jika dunia berada di tangan, ketika ia pergi, engkau masih memiliki Allah. Tetapi jika dunia telah memenuhi hati, ketika ia pergi, engkau merasa kehilangan segala-galanya. Wahai kalian, jika hari ini engkau masih mempunyai ibu, muliakanlah. Jika masih mempunyai ayah, lembutkan suaramu kepadanya. Jika mempunyai keluarga, jagalah. Jika mempunyai sahabat yang tulus, jangan hianati. Jika mempunyai harta, sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Jika mempunyai ilmu, jangan gunakan untuk merendahkan orang yang belum mengetahui. Jika mempunyai kekuasaan, lindungi mereka yang tidak mampu melawanmu. Jika mempunyai nama besar, gunakan namamu untuk membuka pintu kebaikan. Dan jika kalian memiliki dosa, pulanglah. Jangan malu pulang kepada Allah. Malulah jika engkau mengetahui jalan pulang tetapi memilih semakin menjauh. Wahai kalian manusia, berjalanlah, belajarlah dari kaum Samud. Jangan tunggu gunungmu runtuh untuk belajar rendah hati. Jangan tunggu hartamu habis untuk belajar syukur. Jangan tunggu tubuhmu lemah untuk belajar bahwa manusia tidak memiliki kekuatan mutlak. Jangan tunggu orang yang engkau cintai pergi untuk belajar menghargai kehadiran. Dan jangan tunggu kematian mengetuk pintumu untuk berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti." Karena pada suatu hari, setiap manusia akan sampai pada titik ketika tidak ada lagi kesempatan mengulang hari kemarin. Maka, selama hari itu belum datang, perbaikilah dirimu sedikit demi sedikit. Jika hari ini engkau mampu meninggalkan satu keburukan, tinggalkan. Jika mampu meminta maaf kepada satu manusia, lakukan. Jika mampu mengembalikan satu hak, kembalikan. Jika mampu melakukan satu kebaikan tanpa seorang pun mengetahuinya, lakukan. Jangan meremehkan langkah kecil menuju Allah. Sebab perjalanan yang jauh selalu dimulai dengan langkah yang mungkin tidak dilihat siapapun. Dan ingatlah perkataan ini dalam perjalanan hidup kalian. Jangan takut ketika manusia tidak mengetahui siapa dirimu. Takutlah ketika Allah mengetahui siapa dirimu, tetapi engkau sibuk membangun citra yang berbeda di hadapan manusia. Jangan sibuk terlihat suci, belajarlah menjadi jujur. Jangan sibuk terlihat kuat, belajarlah berserah diri. Jangan sibuk memenangkan semua perdebatan, belajarlah memenangkan peperangan melawan kesombonganmu sendiri. Karena boleh jadi engkau mampu mengalahkan 1000 manusia dalam perdebatan, tetapi kalah oleh satu kalimat di dalam dadamu. Aku lebih baik. Jika itu terjadi, kemenanganmu di hadapan manusia dapat menjadi kekalahan bagi jiwamu. Wahai manusia, pada akhirnya aku tidak meminta kalian menangisi kaumku. Aku meminta kalian belajar dari mereka. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan pakaian zaman yang berbeda. Dahulu, manusia membanggakan bangunan yang dipahat pada gunung. Hari ini, manusia mungkin membanggakan kekayaan, teknologi, jabatan, jumlah pengikut, kecerdasan atau namanya. Bentuknya berubah,
kesombongannya bisa tetap sama. Dahulu, manusia menolak seorang nabi karena kesombongan. Hari ini, manusia bisa menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu keluar dari mulut seseorang yang tidak dia sukai. Bentuknya berubah, penyakit hatinya bisa tetap sama. Karena itu jangan hanya bertanya, di manakah kaum Samud sekarang? Tetapi, tanyakan kepada hatimu, adakah sifat kaum Samud yang masih hidup di dalam diriku? Jika ada, cabutlah sebelum ia menjadi pohon. Jika masih berupa bisikan, lawanlah sebelum menjadi keyakinan. Jika telah menjadi kebiasaan, bertaubatlah sebelum menjadi watak. Dan jika engkau telah lama tersesat, jangan putus asa untuk kembali. Sebab manusia yang paling beruntung bukan manusia yang tidak pernah jatuh, melainkan manusia yang ketika menyadari dirinya jatuh, tidak menjadikan kesombongan sebagai alasan untuk tetap berbaring. Bangkitlah, bersihkan hati kalian, tunaikan amanah kalian, rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Sayangi manusia, jangan zalimi makhluk, jangan mabuk oleh pujian, jangan tertipu oleh kekuasaan, jangan merasa aman karena banyaknya harta, dan jangan pernah menganggap dirimu terlalu suci untuk menerima nasihat. Sebab selama engkau masih menjadi manusia, engkau masih membutuhkan petunjuk Allah. Wahai kalian semua manusia, jika engkau ingin membawa satu kalimat saja dari seluruh kisahku, bawalah ini. Jangan menunggu Allah mengambil sesuatu darimu untuk menyadari bahwa sejak awal tidak ada sesuatu pun yang benar-benar menjadi milikmu. Semuanya titipan, tubuhmu titipan, hartamu, keluargamu, kekuatanmu, ilmumu, bahkan waktumu itu adalah titipan. Bahkan nafas yang sedang engkau gunakan untuk membaca atau melihat, semua ini adalah titipan. Maka jadilah penjaga titipan yang baik, sebab suatu hari sang pemilik akan memanggilmu pulang. Dan ketika panggilan itu datang, engkau tidak akan ditanya seberapa megah dunia mengenang namamu. Engkau akan mempertanggungjawabkan bagaimana engkau menjalani hidup yang telah dipercayakan kepadamu. Jangan ulangi kesalahan kaum yang telah mendahulumu. Ambillah pelajaran, rendahkan hati, berbanyak syukur, jaga amanah, berani mengakui kesalahan, dan pulanglah kepada Allah sebelum datang hari ketika engkau benar-benar dipulangkan. Anak muda, jangan beranjak dahulu. Masih ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Tadi, aku berbicara tentang kaumku, tentang kesombongan, tentang amanah, dan tentang bagaimana manusia dapat melihat tanda, tetapi tetap memilih berpaling. Sekarang aku ingin membawamu memasuki sesuatu yang lebih dekat, bukan tentang kaum Samud, bukan tentang gunung, bukan tentang masa ribuan tahun yang lalu. Sekarang aku ingin berbicara tentang dirimu sendiri, sebab tidak ada gunanya engkau mengetahui bagaimana kaum terdahulu binasa, apabila engkau tidak mengetahui bagaimana hatimu sendiri perlahan-lahan dapat binasa. Dengarkan baik-baik, anak muda, ada kehancuran yang menggetarkan bumi, tetapi ada kehancuran yang tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Itulah ketika hati manusia mati sementara tubuhnya masih berjalan. Ia masih makan, masih bekerja, masih tertawa, masih berbicara tentang Tuhan, bahkan mungkin masih beribadah. Tetapi hatinya tidak lagi gemetar ketika melakukan kezaliman, tidak lagi merasa bersalah ketika melalui manusia, tidak lagi takut ketika mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak lagi malu ketika keburukan diketahui Allah. Namun, anehnya ia masih ingin dianggap baik oleh manusia.
Inilah kematian yang seharusnya paling kalian takutkan, anak muda. Jangan terlalu cepat merasa dirimu telah menjadi orang baik hanya karena engkau melakukan hal kebaikan. Sebab ada manusia yang tangannya memberikan sedekah tetapi lisannya menghancurkan harga diri orang lain. Ada manusia yang dahinya lama menyentuh tempat sujud tetapi setelah berdiri ia merendahkan saudaranya. Ada manusia yang hafal banyak nasihat tetapi tidak satupun nasihat mampu menembus kesombongan dirinya sendiri. Ada manusia yang berbicara tentang kesabaran tetapi marah ketika kehormatan disentuh. Ada manusia yang berbicara tentang zuhud tetapi hatinya gelisah ketika tidak dipuji. Ada manusia yang berbicara tentang Allah berjam-jam tetapi tidak mampu meminta maaf dengan satu kalimat sederhana. Maka aku bertanya kepadamu, untuk apa pengetahuan yang tinggi apabila akhlakmu masih rendah? Untuk apa engkau mengetahui banyak jalan menuju Allah apabila kakimu masih sibuk menginjak harga diri manusia? Untuk apa engkau berbicara tentang cahaya jika orang yang berada di dekatmu justru merasakan kegelapan dari perangaimu? Jangan salah memahami perjalanan menuju Allah. Semakin dekat seorang hamba kepada Tuhannya, seharusnya semakin kecil ia melihat dirinya sendiri, bukan semakin besar. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin ia menyadari betapa banyak yang belum ia ketahui. Semakin banyak kebaikan yang mampu ia lakukan, semakin ia takut jika kebaikan itu tercemar oleh kesombongan. Maka berhati-hatilah terhadap satu penyakit yang sangat halus, merasa suci karena sedang melakukan sesuatu yang suci. Itu perangkap. Engkau dapat meninggalkan kemaksiatan tetapi kemudian jatuh kepada kesombongan karena merasa lebih baik daripada orang yang masih bermaksiat. Engkau dapat memperoleh ilmu melalui jatuh kepada kesombongan karena merasa lebih tinggi daripada orang awam. Engkau dapat rajin beribadah lalu diam-diam memandang rendah orang yang ibadahnya tidak sebanyak dirimu. Pada akhirnya engkau memang meninggalkan satu penyakit, tetapi mengambil penyakit lain yang lebih sulit terlihat. Wahai anak muda, jangan jadikan agama sebagai tangga untuk meninggikan namamu. Agama bukan panggung. Kebenaran bukan pakaian kebesaran. Namun para nabi bukan barang dagangan untuk memperbesar kehormatan seseorang. Nama orang-orang saleh bukan perhiasan untuk membuat manusia tunduk kepadamu. Jika engkau berbicara atas nama agama, takutlah. Jika engkau membawa nama Allah, takutlah lebih besar lagi. Sebab semakin agung nama yang engkau bawa, semakin berat tanggung jawab perkataanmu. Jangan pernah berkata Allah pasti berpihak kepadaku hanya karena keinginanmu belum tercapai. Jangan berkata orang itu pasti dibenci Allah hanya karena engkau tidak menyukainya. Jangan menjadikan Tuhan sebagai pembenaran bagi amarah pribadimu. Jangan menggunakan agama untuk memenangkan pertengkaran yang sebenarnya lahir dari egomu sendiri. Allah tidak membutuhkanmu untuk membelanya dengan kebohongan. Kebenaran tidak membutuhkan fitnah. Kesucian tidak membutuhkan kesombongan. Dan dakwah tidak membutuhkan penghinaan. Jika engkau mengajak manusia kepada Allah tetapi membuat dirimu sendiri menjadi pusat perhatian, periksalah niatmu.
Jika engkau menyampaikan nasihat tetapi hatimu sangat menikmati ketika manusia berkata, betapa tinggi ilmunya, periksalah kembali hatimu. Jika engkau menyampaikan nasihat tetapi hatimu sangat menikmati ketika manusia berkata, betapa tinggi ilmunya, periksalah kembali hatimu. Sebab ada perbedaan besar antara ingin manusia mengenal Allah dan ingin manusia mengenalmu sebagai orang yang mengenal Allah. Kedua-duanya terlihat mirip dari luar, tetapi di hadapan Allah keduanya dapat memiliki nilai yang sangat berbeda. Anak muda, aku akan menampar hatimu dengan pertanyaan yang dalam. Jangan jawab kepadaku, jawablah dalam kesendirianmu. Ketika engkau melakukan kebaikan dan tidak seseorang pun mengetahui, apakah engkau tetap bahagia? Ketika orang lain mendapat pujian atas sesuatu yang juga engkau kerjakan, apakah hatimu tetap tenang? Ketika orang yang engkau suka mengatakan sesuatu yang benar, mampukah engkau mengakuinya? Ketika orang yang lebih muda menasehatimu, mampukah engkau menerimanya? Ketika engkau bersalah kepada orang miskin yang tidak mempunyai kedudukan, apakah engkau tetap meminta maaf? Tidak ada manusia lain, tidak ada pengikut, tidak ada tepuk tangan, tidak ada manusia yang mengetahui siapakah dirimu. Itu salah satu wajahmu yang paling jujur. Jangan terlalu percaya kepada dirimu ketika berada di tengah keramaian. Lihatlah dirimu ketika sendirian, karena manusia dapat memakai pakaian apapun di hadapan manusia. Tetapi kesendirian yang membuka siapa sebenarnya sedang hidup di dalam dada. Anak muda, aku ingin mengingatkanmu tentang penyakit yang menghancurkan banyak manusia. Cinta kepada pujian. Pujian itu manis, karena manis ia berbahaya jika diminum tanpa batas. Hari ini seorang memujimu, hatimu senang. Besok 10 orang memujimu, hatimu semakin senang. Kemudian suatu hari tidak ada seorang pun memujimu, hatimu mulai gelisah. Pada titik itu, tanyakan, anak muda, selama ini sebenarnya aku melakukan semua ini untuk siapa? Berhati-hatilah, ada manusia yang tidak menyembah patung, tetapi ia menjadi budak pandangan manusia. Ia bahagia ketika dipuji, ia hancur ketika dicela, ia berbuat ketika dilihat, ia berhenti ketika tidak diperhatikan. Seluruh hidupnya digerakkan oleh mata manusia, padahal mata manusia akan tertutup. Mulut manusia yang memujimu hari ini dapat mencelamu besok. Manusia berubah, maka jangan gantungkan harga dirimu pada sesuatu yang berubah setiap hari. Cukuplah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui usahamu. Jika seluruh dunia tidak mengetahui kebaikanmu, tetapi Allah mengetahuinya, apa yang sebenarnya hilang darimu? Sebaliknya, jika seluruh dunia menganggapmu manusia paling suci, tetapi Allah mengetahui kebusukan yang engkau sembunyikan, apa gunanya tepuk tangan mereka? Renungkanlah, anak muda, ada lagi penyakit yang lebih halus, merasa memiliki Allah hanya untuk kelompokmu. Jangan pernah mempersempit rahmat Tuhan dengan kebencianmu. Kalian boleh berbeda, kalian boleh berdebat, kalian boleh mempertahankan sesuatu yang kalian yakini benar, tetapi jangan sampai
Perbedaan membuatmu kehilangan keadilan, sebab keadilan diuji bukan ketika engkau menghadapi orang yang engkau cintai. Keadilan diuji ketika engkau menghadapi orang yang engkau benci. Jika musuhmu berkata benar, kebenarannya tetap benar. Jika sahabatmu melakukan kesoliman, kesolimannya tetap zalim. Jangan memperbengkokkan timbangan hanya karena siapa yang sedang berdiri di atasnya. Karena ketika kepentingan menentukan apa yang kalian sebut benar dan salah, kalian tidak lagi mengikuti kebenaran. Kalian sedang meminta kebenaran mengikuti kalian, dan itu berbahaya. Anak muda, jangan pernah merasa aman hanya karena engkau rajin beribadah. Ibadah seharusnya membuatmu takut melakukan kesoliman. Jika setelah banyak beribadah engkau semakin kasar, ada sesuatu yang harus diperiksa. Jika setelah banyak belajar engkau semakin suka merendahkan, ada sesuatu yang harus diperiksa. Jika setelah merasa dekat kepada Allah, engkau semakin mudah menghakimi manusia, ada sesuatu yang harus diperiksa. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Jika akar yang engkau sebut iman benar-benar masuk ke dalam hatimu, seharusnya tumbuh buah. Kesabaran, kejujuran, kasih sayang, keadilan, kerendahan hati, dan keberanian mengakui kesalahan. Jangan membanggakan daun apabila pohonmu tidak berbuah. Ketahuilah mengapa banyak manusia bertaubat bukan karena mereka tidak mengetahui kesalahannya, tetapi karena mereka takut harga dirinya runtuh apabila mengaku salah. Dengarkan, anak muda, harga diri yang harus dipertahankan dengan kebohongan bukanlah kemuliaan, itu penjara. Bebaskan dirimu. Jika salah, katakan salah. Jika tidak tahu, katakan tidak tahu. Jika pernah menyakiti, minta maaf. Jika mempunyai utang, bayarlah. Jika mengambil hak manusia, kembalikan. Jika pernah memfitnah, perbaikilah. Jangan menunggu hari ketika mulutmu tidak lagi mampu berkata, maafkan aku. Kalian sering membayangkan taubat sebagai tangisan panjang pada malam hari. Tangisan itu baik, tetapi terkadang taubat mempunyai bentuk yang jauh lebih berat. Membalikan uang yang bukan milikmu. Mengakui kebohongan yang pernah engkau buat. Mendatangi orang yang pernah engkau hina. Meminta maaf kepada pasanganmu, memeluk anak yang selama ini engkau abaikan, mengakui bahwa orang yang engkau lawan ternyata benar. Itulah saat ego disembelih. Dan tidak semua manusia berani melakukannya. Wahai anak muda, kalian hidup di zaman ketika manusia dapat memperlihatkan hampir seluruh kehidupannya kepada dunia. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kalian menjadi generasi yang lebih sibuk memperhatikan kehidupan daripada benar-benar menjalani kehidupan. Kalian memperlihatkan kebahagiaan tetapi hati kalian kosong. Memperlihatkan persahabatan tetapi saling iri. Memperlihatkan ibadah tetapi mencari pujian. Memperlihatkan kekayaan tetapi hidup dalam kegelisahan. Memperlihatkan keberanian tetapi takut menghadapi diri sendiri. Jangan tertipu oleh apa yang kalian lihat. Dan jangan membuat orang lain tertipu oleh dirimu. Tidak perlu terlihat sempurna. Jadilah manusia yang jujur dalam memperbaiki ketidaksempurnaan. Sekarang, dengarkan bagian yang paling keras. Jangan sibuk mencari iblis di luar dirimu, sementara engkau membiarkan kesombongan tumbuh di dalam dadamu.
Kalian terkadang takut terhadap kegelapan malam, tetapi tidak takut terhadap gelapnya iri. Kalian takut kepada musuh yang tidak terlihat, tetapi tidak takut kepada kebencian yang setiap hari kalian pelihara. Kalian takut terhadap sesuatu yang mengganggu rumah, tetapi tidak takut kepada lisan kalian sendiri yang menghancurkan keluarga. Kalian takut kehilangan harta, tetapi tidak takut kehilangan kejujuran. Kalian takut kehilangan kedudukan, tetapi tidak takut kehilangan kerendahan hati. Kalian takut kehilangan manusia, tetapi anehnya, kalian tidak takut ketika hati semakin jauh dari Allah, maka ubahlah ketakutanmu. Takutlah menjadi manusia yang dikenal dunia, tetapi asing di hadapan hatinya sendiri. Takutlah menjadi manusia yang mampu menasihati ribuan orang, tetapi tidak mampu menasihati dirinya sendiri. Takutlah menjadi manusia yang menang dalam setiap perdebatan, tetapi kalahlah melawan hawa nafsumu. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang memperbaiki diri. Engkau tidak mengetahui perang yang sedang terjadi di dalam dadanya. Mungkin langkah kecil yang engkau tertawakan adalah perjuangan terbesar dalam hidupnya. Ada orang yang bagimu hanya berhasil meninggalkan satu kebiasaan buruk, tetapi mungkin ia telah berperang bertahun-tahun untuk meninggalkannya. Ada orang yang baru mampu melakukan sedikit kebaikan. Jangan engkau hina. Boleh jadi kebaikan kecil itu dilakukan dengan hati yang jauh lebih tulus daripada amal besarmu. Allah mengetahui berat langkah setiap hamba. Kalian hanya melihat langkahnya. Allah mengetahui bebannya. Karena itu, jangan mudah merasa lebih tinggi. Aku ingin meninggalkan sebuah ukuran sederhana kepadamu. Jika engkau ingin mengetahui apakah ilmu sedang memperbaiki dirimu, jangan hanya lihat berapa banyak yang engkau hafal. Lihatlah, apakah engkau semakin mudah meminta maaf. Apakah engkau semakin sulit menyakiti manusia? Apakah engkau semakin takut mengambil hak orang lain? Apakah engkau semakin mampu mengendalikan amarahmu? Apakah engkau semakin tidak membutuhkan pujian? Apakah engkau semakin sadar terhadap kekuranganmu sendiri? Jika jawabannya iya, teruslah berjalan. Tetapi jika ilmu semakin membuatmu merasa besar, berhentilah sejenak dan periksa hatimu. Bisa jadi sesuatu yang seharusnya menjadi cahaya sedang digunakan oleh egomu dan juga mahkota. Jangan tanyakan kapan dunia akan berakhir sebelum engkau bertanya, jika hidupmu berakhir malam ini, apa yang kau bawa? Manusia sibuk membicarakan tanda-tanda akhir zaman, tetapi sering lupa bahwa kematian seseorang adalah berakhirnya kesempatan dunia sendiri. Untuk apa engkau mengetahui banyak perkara tentang hari esok, apabila hari ini masih engkau isi dengan kezaliman? Untuk apa mengetahui berbagai tanda jika tanda di dalam hatimu sendiri tidak engkau baca? Rambut yang mulai memutih adalah tanda, tubuh yang mulai melemah adalah tanda. Orang-orang yang dahulu bersamamu lalu satu persatu meninggalkan tanda. Waktu yang merasa semakin cepat adalah tanda. Setiap kuburan yang engkau lewati sedang berkata tanpa suara, suatu hari akan datang giliranmu, bukan untuk membuatmu putus asa, tetapi supaya engkau hidup dengan benar. Kematian bukan alasan untuk membenci dunia,
Kematian adalah alasan untuk menempatkan dunia pada tempatnya. Bekerjalah, bangun rumah, cari rezeki, cintai keluarga, nikmati makanan, tertawalah bersama sahabat, berjalanlah melihat luasnya bumi, tetapi jangan lupa, semuanya berjalan bukan tujuan terakhir. Jangan membangun rumah begitu megah di perjalanan sampai engkau lupa mempersiapkan tempat pulang. Dan sekarang, aku ingin engkau diam sebentar. Bayangkan, seluruh manusia berhenti memujimu. Namamu tidak lagi disebut, hartamu berkurang, kedudukanmu hilang. Orang-orang yang dahulu mendekat karena kepentingan, lalu pergi. Kemudian, hanya tersisa dirimu dan juga Tuhanmu. Apakah engkau masih mengetahui siapa dirimu? Jika jawabanmu tidak, mungkin selama ini engkau membangun identitasmu dari sesuatu yang bukan milikmu. Bangunlah kembali, bukan dengan pujian, bukan dengan kekayaan, bukan dengan jumlah pengikut, bukan dengan jabatan, tetapi dengan satu kesadaran. Aku adalah hamba. Itu cukup. Ketika engkau benar-benar memahami bahwa engkau hamba, engkau tidak perlu menjadi Tuhan bagi manusia lain. Engkau tidak perlu selalu menang, tidak perlu selalu benar, tidak perlu selalu dipuji, tidak perlu semua orang tunduk kepadamu, karena engkau telah mengetahui tempatmu. Dan manusia yang mengetahui tempatnya di hadapan Allah akan lebih sulit diperbudak oleh dunia. Belajarlah dari kaumku. Mereka kuat, tetapi kekuatan tidak menyelamatkan mereka. Mereka mempunyai kemampuan membangun, tetapi bangunan tidak menyelamatkan mereka. Mereka mempunyai kesempatan, tetapi kesempatan yang tidak digunakan untuk kembali ke akhirat, akhirnya berakhir. Maka jangan berkata, aku masih punya waktu. Engkau tidak mengetahui itu. Katakanlah, aku masih diberi waktu. Dua kalimat itu berbeda. Aku masih punya waktu. Melahirkan kelalaian. Aku masih diberi waktu melahirkan rasa syukur dan juga tanggung jawab. Maka selama nafas masih keluar masuk dari dadamu, gunakanlah. Masih mempunyai ibu, berbaktilah. Masih mempunyai ayah, muliakanlah. Masih mempunyai pasangan, jangan hianati. Masih mempunyai anak, didiklah dengan kasih sayang. Masih mempunyai sahabat, jaga kepercayaan. Masih mempunyai musuh, jangan jadikan kebencian alasan untuk berlaku zalim. Masih mempunyai harta, bersihkanlah dengan berbagai dan juga berbagi. Masih mempunyai ilmu, rendahkan hati. Masih mempunyai dosa, bertaubatlah. Dan jika engkau masih mempunyai Allah sebagai tempat kembali, jangan pernah merasa perjalananmu telah berakhir. Kelak, ketika engkau berdiri di ujung perjalananmu, banyak perkara yang hari ini engkau anggap besar akan terlihat sangat kecil. Pertengkaran yang engkau pertahankan bertahun-tahun, gengsi yang membuatmu tidak mau minta maaf, ujian yang engkau kejar, harta yang membuatmu bermusuhan dengan saudara, kedudukan yang membuat menginjak orang lain. Semua itu akan terlihat kecil, dan mungkin pada saat itu engkau akan berkata, mengapa dahulu aku menghabiskan hidup untuk perkara-perkara seperti ini? Jangan tunggu saat itu, sadarlah sekarang.
Maka pulanglah anak muda, bukan pulang dengan kakimu, pulanglah dengan hatimu, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kebencian menuju keadilan, dari ria menuju ketulusan, dari kerakusan menuju rasa cukup, dari kebohongan menuju kejujuran, dari kelalaian menuju kesadaran, dari merasa memiliki menuju memahami bahwa semuanya hanyalah titipan, dan dari dirimu sendiri menuju Allah. Jika engkau jauh 100 kali, bangkitlah 101 kali. Jika kemarin buruk, jangan biarkan kuburan kemarin mencuri harimu. Jika kemarin buruk, jangan biarkan keburukan kemarin mencuri hari ini. Jika dosamu membuatmu menangis, jadikan air mata itu pintu untuk berubah, bukan alasan untuk berputus asa. Sebab yang harus engkau bawa dari kisahku bukan ketakutan kepada kehancuran kaum Samud semata. Yang harus engkau bawa adalah sebuah pertanyaan yang menemanimu sampai akhir umur. Apakah hari ini hatiku lebih dekat kepada Allah daripada kemarin? Jika lebih dekat, bersyukurlah dan jangan sombong. Jika lebih jauh, berbaliklah dan jangan putus asa. Karena pada akhirnya anak muda gunung akan hancur, kerajaan akan hilang, kekayaan berpindah tangan, nama besar dilupakan, tubuh kembali menjadi tanah, dan dunia meneruskan perjalanannya tanpa kita. Tetapi setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Maka sebelum engkau menjadi cerita bagi generasi setelahmu, jadilah manusia yang mengambil pelajaran dari cerita generasi sebelumnya. Jangan hanya kagum kepada para nabi, ikutlah pelajaran yang mereka bawa. Jangan hanya menangisi kehancuran kaum terdahulu, cabutlah sifat mereka dari hatimu. Dan jangan hanya berkata bahwa engkau mencintai Allah. Buktikanlah cinta itu melalui cara engkau menjalani hidup yang Allah titipkan kepadamu. Itulah pelajaranmu, itulah perjalananmu, dan itulah amanahmu. Wahai kalian semua, masih ada satu perkara yang belum kusampaikan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Apa yang akan kubicarakan bukan tentang kemegahan dunia, bukan tentang bagaimana manusia menjadi terkenal, dan bukan pula tentang bagaimana seseorang merasa lebih tinggi daripada manusia lainnya. Aku hendak berbicara kepadamu tentang sesuatu yang dalam perjalananmu engkau kenal dengan nama Sirul Asror. Rahasia di atas rahasia. Dalam perjalanan yang sedang engkau jalani, pusaka itu digambarkan sebagai sesuatu yang dapat berada dalam genggaman manusia. Namun, jangan sampai engkau tertipu hanya oleh bentuk yang dapat dilihat mata. Sebab, nilai sebuah amanah tidak ditentukan oleh besar kecil benda yang membawanya. Terkadang, sesuatu yang kecil menjadi ujian yang sangat besar bagi hati manusia. Dan dengarkanlah, wahai kalian semua, jika Sirul Asror disebut sebagai pusaka yang menyelamatkan manusia, jangan memahami keselamatan itu sebagai izin untuk menggantungkan hati kepada sebuah benda. Sebab benda tetaplah benda, yang menyelamatkan secara hakiki hanyalah Allah. Jika dalam perjalananmu pusaka itu menjadi sebab pertolongan, maka sebab tidak boleh dinaikkan menjadi Tuhan. Air menghilangkan dahaga dengan izin Allah. Obat menjadi sebab kesembuhan dengan izin Allah. Makanan menjadi sebab kekuatan dengan izin Allah. Demikian pula Sirul Asror dalam amanah yang engkau bawa. Jangan jadikan pusaka sebagai pengganti Allah,
Jadikan keberadaannya sebagai pengingat agar manusia kembali kepada Allah. Itulah batas yang tidak boleh engkau langgar, karena aku telah melihat bagaimana manusia dapat meminta tanda dari Tuhan, kemudian justru terpaku kepada tanda dan melupakan Tuhan yang memberikan tanda. Jangan ulangi kesalahan itu, wahai manusia. Engkau mengatakan Syirul Asor akan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kalau demikian, aku bertanya kepadamu, manusia hendak diselamatkan dari apa? Dari kemiskinan? Belum tentu, sebab banyak orang miskin yang hatinya kaya. Dari penyakit? Belum tentu, sebab ada tubuh yang sakit tetapi jiwanya sangat dekat kepada Allah. Dari musuh? Belum tentu, sebab musuh yang paling berbahaya terkadang tidak berdiri di hadapan kalian. Dia hidup di dalam dadamu sendiri. Keselamatan pertama yang harus dicari manusia adalah keselamatan dari sesuatu yang membuatnya jauh dari Allah. Diselamatkan dari kesombongan, dari kerakusan, kebohongan, pengkhianatan, kecintaan kepada pujian. Dari hati yang merasa paling suci, dari ilmu yang melahirkan keangkuhan. Diselamatkan dari kekayaan yang membuatnya lupa kepada orang miskin. Diselamatkan dari kekuasaan yang membuatnya lupa bahwa dirinya juga seorang hamba. Itulah keselamatan yang sangat mahal, sebab apa gunanya tubuhmu selamat apabila hatimu rusak? Apa gunanya hartamu bertambah apabila rasa syukurmu berkurang? Apa gunanya engkau mempunyai kekuatan apabila kekuatan itu membuatmu semakin zalim? Dan apa gunanya engkau menggenggam pusaka yang engkau sebut Syirul Asror apabila pusaka itu justru membuatmu merasa lebih tinggi daripada manusia? Jika itu terjadi, engkau tidak sedang menggenggam amanah, engkau sedang digenggam oleh kesombonganmu sendiri. Wahai kalian semua, inilah rahasia yang harus engkau pahami. Semakin tinggi sebuah amanah, semakin rendah kepala orang yang membawanya seharusnya tertunduk. Jangan karena engkau membawa sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, kemudian engkau merasa dirimu manusia pilihan dalam arti bahwa engkau lebih mulia daripada mereka. Tidak. Dipilih untuk membawa amanah tidak selalu berarti dimuliakan tanpa ujian. Terkadang justru berarti engkau sedang diuji lebih berat. Jika seorang manusia diberi satu amanah, ia akan ditanya tentang satu amanah. Jika diberi 10, ia akan ditanya tentang 10. Maka jangan iri terhadap orang yang membawa banyak, dan jangan sombong apabila engkau membawa sesuatu yang besar. Boleh jadi orang sederhana yang tidak pernah dikenal dunia datang menghadap Allah dengan beban pertanggungjawaban yang jauh lebih ringan darimu. Dengarkan baik-baik, wahai kalian. Jika suatu hari Syirul Asror berada di tanganmu, jangan gunakan namanya untuk menakut-nakuti manusia. Jangan berkata kepada manusia, jika kalian tidak mengikutiku, kalian akan celaka. Jangan menjual ketakutan mereka. Jangan menjanjikan keselamatan mutlak hanya karena seseorang memiliki sebuah benda. Jangan menjanjikan kekayaan pasti. Jangan menjanjikan kesembuhan pasti. Jangan mengatakan bahwa pemegangnya pasti lebih suci daripada manusia lain. Dan jangan menggunakan nama pusaka itu untuk mengambil harta orang yang sedang putus asa. Sebab ketika penderitaan manusia dijadikan jalan untuk mencari keuntungan, amanah telah berubah menjadi perdagangan ketakutan. Jika ada orang miskin datang kepadamu, jangan jadikan kemiskinannya sebagai kesempatan untuk mengambil miliknya. Jika ada orang sakit datang, jangan permainkan harapannya. Jika ada seorang ibu datang menangis karena anaknya, jangan menjual kepastian yang tidak engkau miliki. Bantulah sebisamu, doakan, arahkan kepada pertolongan yang nyata ketika diperlukan, dan katakan dengan rendah hati, aku hanyalah manusia, Allah lah tempat kita meminta pertolongan.
Itulah adab seorang pembawa amanah. Sekarang aku akan membuka kepadamu makna yang lebih dalam dari nama itu. Syirul Asrar, rahasia dari segala rahasia. Tahukah engkau rahasia terbesar manusia? Bukan mengetahui apa yang tersembunyi di balik gunung. Bukan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Bukan mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Bukan memiliki kekuatan yang membuat manusia takut. Rahasia terbesar adalah ketika seorang manusia akhirnya mengetahui siapa dirinya di hadapan Allah. Ketika ia menyadari bahwa dirinya lemah tapi selama ini berpura-pura kuat, bahwa dirinya membutuhkan Allah, tetapi selama ini hidup seolah-olah tidak membutuhkannya, bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan, bahwa satu tarikan napas pun tidak mampu ia ciptakan sendiri. Pada saat itulah sebuah rahasia terbuka. Manusia tidak memiliki apa-apa, tetapi selama bersama Allah, dia tidak perlu diperbudak oleh apa-apa. Itulah kemerdekaan hati. Jika engkau ingin menjadikan Syirul Asrar sebagai pusaka keselamatan dalam perjalananmu, maka jadikan ia memiliki 7 pintu amanah. Pintu pertama adalah tauhid. Jangan ada sesuatu yang engkau letakkan sejajar dengan Allah di dalam hatimu. Pusaka bukan Tuhan, guru bukan Tuhan, orang saleh bukan Tuhan, kekayaan bukan Tuhan, kekuasaan bukan Tuhan, bahkan dirimu sendiri bukan pusat alam semesta. Semua adalah makhluk. Allah tetap Allah. Pintu kedua adalah kejujuran. Pemegang Syirul Asrar tidak boleh membangun kemuliaannya dengan kebohongan. Jika tidak mengetahui, katakan, aku tidak tahu. 3 kata itu jauh lebih mulia daripada 1000 kebohongan yang dibungkus bahasa indah. Pintu ketiga adalah amanah. Jika manusia mempercayakan sesuatu kepadamu, jagalah. Rahasia mereka, jagalah. Harta mereka, jagalah. Harapan mereka, jangan permainkan. Nama baik mereka, jangan kau hancurkan hanya karena perselisihan. Sebab, bagaimana engkau akan menjaga pusaka besar apabila rahasia seorang sahabat saja tidak mampu engkau jaga? Pintu keempat adalah kasih sayang. Jika pusaka yang engkau bawa dikatakan untuk menyelamatkan manusia, maka orang yang membawanya harus mencintai keselamatan manusia. Bukan hanya manusia yang memujinya, bukan hanya kelompoknya, bukan hanya sahabatnya, bahkan terhadap orang yang membencinya, dia tidak boleh kehilangan keadilan. Karena amanah keselamatan tidak boleh berubah menjadi senjata kebencian. Pintu kelima adalah keberanian. Bukan berarti berkelahi, bukan keberanian membuat manusia takut. Keberanian terbesar adalah mengatakan benar ketika kebohongan lebih menguntungkan. Mengakui salah ketika gengsi menyuruhmu membantah. Mengembalikan hak ketika kerakusan menyuruhmu mempertahankan. Dan tetap berbuat baik ketika tidak ada manusia yang bertepuk tangan. Pintu keenam adalah kerendahan hati. Semakin besar sesuatu yang engkau bawa, semakin kecil dirimu di hadapan Allah. Jika suatu hari manusia mencium tanganmu, jangan biarkan hatimu ikut meminta disembah. Jika ribuan manusia memujimu, katakan dalam hatimu, mereka hanya melihat apa yang tampak. Allah mengetahui seluruh kekuranganmu. Kalimat itu akan menjaga kepalamu tetap berada di tempatnya. Dan pintu ketujuh adalah penyerahan. Setelah engkau berusaha, serahkan hasil kepada Allah. Jangan merasa karena engkau membawa Syirul Asrar, maka seluruh kehendakmu harus terjadi. Tidak. Hamba tetap memohon. Allah yang menentukan. Hamba berusaha. Allah yang menetapkan. Hamba mengetuk. Allah yang membuka. Disitulah tauhid kembali menjadi penutup seluruh rahasia. Wahai kalian,
Sekarang pahamilah mengapa pusaka itu dalam perjalananmu disebut berkaitan dengan keselamatan manusia. Bukan supaya manusia berhenti bekerja, bukan supaya orang sakit berhenti mencari pengobatan, bukan supaya orang miskin hanya menunggu keajaiban, bukan supaya orang meninggalkan akal. Justru sebaliknya, jika sakit, berobatlah. Jika miskin, bekerjalah. Jika tidak tahu, belajarlah. Jika bersalah, perbaikilah. Jika jatuh, bangkitlah. Jika mempunyai masalah, carilah jalan keluar. Kemudian sertakan semuanya dengan doa dan tawakal. Iman bukan alasan untuk meninggalkan ikhtiar. Wahai kalian, aku takut satu perkara terjadi pada manusia setelah Syirul Asor dikenal. Aku takut manusia berbondong-bondong mengejar pusakanya tetapi tidak mengejar akhlaknya. Mereka ingin bendanya, tetapi tidak ingin amanahnya. Mereka ingin manfaatnya, tetapi tidak ingin tanggung jawabnya. Mereka ingin disebut pemegang Syirul Asror, tetapi tidak mau menundukkan kesombongannya. Jika hari itu datang, katakan pada mereka, jangan tanyakan dahulu bagaimana mendapatkan Syirul Asror. Tanyakan apakah hatimu siap memikul amanahnya. Karena 1000 manusia dapat memegang benda yang sama, tetapi belum tentu 1000 manusia mempunyai hati yang sama. Bayangkan, seorang manusia memegang pusaka itu, kemudian ia melihat orang miskin kelaparan. Ia melewatinya. Ia melihat anak yatim menangis. Ia tidak peduli. Ia mempunyai pekerja tetapi menahan upahnya. Ia mempunyai utang tetapi sengaja tidak membayar. Ia menghina istrinya, menyakiti orang tuanya, menipu dalam perdagangan. Namun, malam harinya ia menggenggam Syirul Asor dan merasa dirinya manusia pilihan. Aku bertanya kepadamu, di manakah keselamatan itu? Bukan pusakanya yang harus dipertanyakan, hatinya yang belum memahami amanah. Karena keselamatan tidak hanya dibicarakan, keselamatan harus menjelma menjadi akhlak. Wahai manusia, jika Syirul Asror berada di tangan orang kaya, biarkan ia mengingat orang miskin. Jika berada di tangan pemimpin, biarkan ia mengingat rakyat kecil. Jika berada di tangan orang berilmu, biarkan ia semakin rendah hati. Jika berada di tangan orang kuat, biarkan ia melindungi yang lemah. Jika berada di tangan seseorang yang dikenal banyak manusia, biarkan namanya menjadi pintu untuk menolong mereka yang tidak mempunyai suara. Barulah pusaka keselamatan mempunyai makna, sebab keselamatan yang hanya berhenti pada diri sendiri masih terlalu sempit. Jika Allah memberimu kemampuan menolong 10 manusia, jangan hanya menyelamatkan satu, dirimu sendiri. Wahai kalian, jangan pula menjadikan Syirul Asror sebagai alasan untuk merasa kebal terhadap ujian. Orang beriman tetap diuji, orang baik tetap dapat sakit, orang saleh tetap dapat kehilangan sesuatu yang dicintainya. Membawa amanah bukan berarti hidup tanpa air mata. Kadang justru amanah membuat perjalananmu lebih berat. Tetapi perbedaannya adalah engkau mengetahui kepada siapa engkau harus kembali ketika dunia menjadi berat. Itulah kekuatan yang tidak terlihat. Sekarang, dengarkan kalimat ini baik-baik. Jika suatu hari Syirul Asor hilang dari tanganmu, tetapi tauhid masih memenuhi dadamu, engkau belum kehilangan segalanya. Tetapi, jika Syirul Asor masih berada di genggamanmu, sementara Allah telah engkau lupakan karena kesombongan, sesungguhnya engkau telah kehilangan inti dari seluruh perjalananmu. Jangan jaga pusakanya saja, jaga hatimu, karena benda dapat disimpan di dalam peti, tetapi hati tidak dapat dijaga dengan kunci besi. Hati dijaga dengan zikir, dengan taubat, kejujuran, rasa takut berbuat zalim, dengan syukur, dan dengan kesadaran bahwa Allah mengetahui sesuatu yang bahkan tidak diketahui manusia tentang dirimu.
Wahai kalian, kelak jika manusia bertanya kepadamu, apakah Syirul Asror dapat menyelamatkan kami? Jawablah, jangan berhenti pada pusakanya. Mintalah keselamatan pada Allah. Jika pusaka itu menjadi sebab kebaikan, jangan sembah sebab dan melupakan pemilik segala sebab. Jika mereka bertanya, apakah dengan memilikinya hidup kami tidak akan mengalami kesulitan? Jawablah, tidak ada manusia yang dijanjikan hidup tanpa ujian. Jika mereka bertanya, lalu untuk apa kami mengenal Syirul Asror? Katakan, agar kalian mengingat amanah, menjaga tauhid, memperbaiki hati, menolong manusia dan tidak menjadikan dunia sebagai Tuhan. Itulah cara menjaga manusia agar tidak tersesat oleh sesuatu yang sebenarnya dimaksudkan sebagai pengingat. Aku telah melihat sebuah kaum meminta tanda. Tanda itu datang. Namun, ketika hati mereka rusak, tanda tidak membuat mereka tumbuh. Maka, jangan mengulangi kesalahan mereka. Jangan meminta 1000 keajaiban sementara satu nasihat sederhana saja tidak mampu engkau terima. Jangan mencari rahasia langit sementara rahasia keburukan di dalam dirimu sendiri engkau sembunyikan. Jangan mencari pusaka yang paling tinggi sementara kejujuran yang sederhana saja belum mampu engkau pegang. Karena bisa jadi pusaka paling berat yang pernah diberikan kepadamu bukan sesuatu yang berada di tanganmu, melainkan sebuah hati. Hati yang harus engkau bawa kembali pada Allah dalam keadaan bersih. Itulah amanah seumur hidup. Maka, bawalah Syirul Asror dalam perjalananmu, jika memang itu bagian dari amanah dalam kisahmu. Jagalah, tetapi jangan pernah bersujud kepada apa yang engkau genggam. Jangan menjualnya sebagai kepastian keselamatan. Jangan menakut-nakuti manusia dengannya. Jangan memperdagangkan harapan orang-orang yang sedang menderita. Gunakan ia dalam kisah perjalananmu sebagai pengingat bahwa keselamatan manusia bermula ketika manusia kembali mengenal Tuhannya dan memperbaiki dirinya. Dan apabila suatu hari engkau berhasil membantu banyak manusia, jangan berkata, aku telah menyelamatkan mereka. Katakanlah, Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan menjadi sebab-sebab kebaikan. Sebab orang yang merasa dirinya penyelamat akan perlahan meminta manusia memandang kepadanya. Sedangkan orang yang sadar dirinya hanya perantara akan selalu menunjuk kepada kembali Allah. Itulah batas antara amanah dan kesombongan. Jangan melewatinya. Bawalah pesan ini kepada manusia. Syirul Asror bukan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Bukan mahkota untuk meninggikan manusia. Syirul Asror adalah amanah dalam perjalanan ini, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka siapa yang menggenggamnya, rendahkanlah hati. Siapa yang mengenalnya, perbaikilah diri. Siapa yang mendapat manfaat darinya, bersyukurlah kepada Allah. Dan siapa yang belum memilikinya, jangan merasa bahwa rahmat Allah tertutup baginya. Karena rahmat Allah tidak dapat dikurung di dalam sebuah benda. Allah lebih besar daripada seluruh pusaka, lebih besar daripada seluruh rahasia, lebih besar daripada seluruh pengetahuan manusia. Dan pada akhirnya seluruh rahasia akan berhenti pada satu pengakuan. La ilaha illallah. Tidak ada yang layak menjadi tempat penghambaan selain Allah. Itu rahasia yang jangan sampai hilang dari hatimu ketika engkau sedang mencari rahasia-rahasia yang lain. Peganglah amanahmu, wahai manusia, tetapi lebih kuat lagi, peganglah tauhidmu. Sebab ketika dunia runtuh, benda-benda terlepas dari tangan, lama dilupakan, dan manusia berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Yang menentukan bukan seberapa banyak pusaka yang pernah ia genggam, melainkan bagaimana ia menjaga iman, amanah, dan perbuatannya selama hidup.
Itulah Sirul Asor yang harus engkau renungkan. Rahasia di balik rahasia. Baiklah manusia, pertemuanku dengan kalian cukup sampai di sini. Aku akan kembali, dan kembalilah kalian ke tempat di mana kalian menjalankan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah Akbar. Akbar. Besar ya. Kok